Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saya Ilma Nugrahani akan mengisi kuliah jaminan dan pengawasan mutu produk farmasi yang mengkait pada hal-hal terkait statistik, grafik kendali mutu, serta analisis kemampuan proses. Tujuan instruksional dari kuliah ini adalah Anda diharapkan mampu mengerti dan memahami konsep tentang pengendalian mutu secara statistik. Tentunya sebelumnya Anda harus paham dulu apa itu statistik, kemudian tools atau perangkat yang biasa digunakan di dalam perhitungan statistik. Kemudian diharapkan memahami pengertian tentang pengendalian proses. Saya yakin ya, karena Anda semua bekerja di industri, hal ini tentu dekat sekali dengan pekerjaan Anda sehari-hari. Kemudian diharapkan mengenal dan memahami berbagai perangkat statistik, salah satunya adalah grafik pengendalian variabel serta grafik pengendalian atribut, dan mampu menerapkannya di dalam kegiatan industri farmasi. Selanjutnya, diharapkan mampu memahami serta menghitung analisis kemampuan proses. Kita tahu ya bahwa suatu produk obat itu harus memenuhi setidaknya 3 kriteria, yaitu pertama adalah keamanan, kemudian efikasi atau manfaat, serta kualitas. Dari awal sampai akhir, semua industri tentu berharap bisa menjaga ketiga hal tersebut ya. Yang pertama untuk memenuhi regulasi, memenuhi syarat, karena tahu obat ini adalah suatu produk yang sangat riskan kalau tidak dikontrol dengan baik. Dan yang kedua tentunya diharapkan dapat bersaing atau dapat bertahan di pasar dan dapat digunakan secara luas ya, bukan hanya di wilayah nasional tapi mungkin juga di reguler maupun bisa diekspor gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, dari banyak tahapan tentu banyak sekali faktor-faktor yang akan berpengaruh terhadap kualitas suatu produk. Apa sih itu ya kualitas? Konsep prinsipnya kalau untuk produk atau untuk hasil manufaktur farmasi itu tentunya adalah konsistensi. Konsistensi dari awal sampai akhir ya, dari penyiapan, kemudian proses produksi, kemudian penyimpanan, dan selanjutnya kan pada distribusinya, itu semua harus terawasi dengan baik. Jadi kunci dari kualitas itu adalah konsistensi. Kita tahu berbagai faktor ya, faktornya dari faktor farmakologisnya atau dari efikasinya kita harus perhatikan jumlah dosis yang tepat, kemudian faktor farmaseutikanya kita harus membuat sediaan yang baik. Baik itu bukan sekedar memenuhi syarat, tapi juga nyaman dipakai, nyaman digunakan, cepat bekerja, dan seterusnya. Dan setiap tahap itu kalau kita amati, Anda bergelut dengan pekerjaan Anda sehari-hari di industri. Ini sebagai contoh ya di sini, kalau Anda mencetak tablet, ya berbagai faktor di situ terlibat ya. Dari tahap pencampuran, kemudian pencetakan. Di pencetakan sendiri ada faktor-faktor mesin, ya, kemudian juga waktu, kemudian lingkungan, yang semuanya mungkin sudah diatur dengan CPOB, gitu ya. Namun tentunya tetap terus harus dipantau dengan apakah produk yang kita hasilkan itu cukup konsisten. Sebagai pendahuluan, mari kita lihat beberapa kata kunci dari materi kuliah ini. Yang pertama tentunya adalah statistika, kemudian mutu, kemudian manajemen, dan penggabungan dari ketiga word atau ketiga kata itu menjadi statistika manajemen mutu. Nah, statistika sendiri secara ringkas didefinisikan sebagai suatu ilmu ya yang melihat satu kecenderungan statis tertentu.
Nah, sebenarnya ilmu statistik ini berangkat dari atau asal muasalnya digunakan untuk menilai, mencacah kondisi penduduk di suatu state atau di suatu wilayah, di suatu daerah tertentu. Jadi state dan tika itu adalah penggambaran, sedangkan state itu adalah wilayah ya. Jadi menggambarkan penduduk di suatu wilayah tertentu dengan perhitungan yang dari populasi besar ya, dibuat lebih simpel begitu ya, supaya perhitungannya lebih sederhana. Nah, selanjutnya untuk mutu sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa mutu ini kalau untuk produk farmasi itu kaitannya adalah dengan homogenitas atau konsistensi. Semakin kita bisa menghasilkan suatu produk yang konsisten, maka produk kita dianggap berkualitas. Kenapa kok mutu itu digambarkan dengan kualitas, dengan konsistensi? Karena konsistensi itu bisa ensure, bisa menjamin kepercayaan, ya, menjamin suatu nilai value standar yang bisa kita percaya, bisa dipegang, gitu ya. Sehingga dalam konteks secara umum yang namanya kualitas produk barang itu ya, secara umum produk untuk konsumsi itu adalah terkait dengan konsistensi atau homogenitas. Semakin homogen, semakin ada standarnya, semakin bisa diprediksi apa namanya nilainya ya, baik itu nilai produk maupun nilai jasa atau layanan, kita anggap itu sebagai suatu produk yang berkualitas. Itu ya. Ini ada bedanya sedikit mungkin dengan produk-produk seni yang justru membutuhkan variabilitas. Anyway, kita bekerja bergelut pada produk yang menuntut homogenitas atau keseragaman, di mana kita bisa pegang konsistensi, bisa pegang keseragaman, maka kualitas juga bisa dijamin. Nah, manajemen sendiri saya rasa Anda semua sudah sering mendengar, sudah sering belajar tentang itu, adalah how to mengelola sesuatu ya, agar berada di dalam suatu keteraturan ya, supaya terjadi suatu sinergi, suatu keteraturan dan integrasi dari satu faktor dengan faktor yang lain ya, supaya segalanya berada di dalam suatu pola yang teratur. Jadi kalau digabungkan statistika manajemen mutu itu berarti statistik yang digunakan untuk mengatur ya, untuk mengendalikan mutu atau kualitas yang tadi sudah terdefinisi terkait erat dengan masalah konsistensi produk. Slide berikut akan menunjukkan definisi serta sejarah singkat dari statistik. Jadi statistik adalah suatu ilmu yang mempelajari cara merencanakan, kemudian mengumpulkan, dan menganalisis, selanjutnya menginterpretasi, dan pada akhirnya mempresentasikan suatu data. Jadi, statistik itu equal ya, atau sesuatu yang hampir kembar gitu ya, yang melekat pada pengolahan data, kemudian penyampaian informasi atau hasil penerapan suatu algoritma statistik itu sendiri ya. Jadi penerapan algoritma atau algoritma itu adalah suatu mekanisme logika, penyusunan, ya, interpretasi data-data secara rasional dan logis. Kemudian dari sejarahnya, Gottfried Eisenhower pada 1749 menggunakan statistik yang sebenarnya di dalam bahasa Jerman untuk pertama kalinya sebagai nama bagi kegiatan analisis data kenegaraan yang tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi ini related atau terkait dengan ilmu tentang negara atau suatu state ya, suatu bagian, suatu wilayah.
Selanjutnya, Sir John Sinclair memperkenalkan statistik dalam pengertiannya dalam bahasa Inggris, yaitu sensus untuk data ketatanegaraan. Jadi sama ya sebetulnya dengan Gottfried Eisenhower, hanya beda wilayah. Kalau Sir John Sinclair ini dari Inggris. Kemudian pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, statistik mulai banyak digunakan atau menggunakan bidang-bidang, menggunakan perhitungan matematika, terutama teori-teori peluang. Nah, selanjutnya Ronald Fisher itu dikenal sebagai peletak dasar statistik inferensial, ya. Jadi yang membahas tentang sampling, kemudian populasi, ya, individu, jadi perhitungan yang mengkait pada sampling, kemudian juga representasi data dan sebagainya. Kemudian Carl Fisher memulai atau memperkenalkan metode regresi linear, dan William Cicely Gosset meneliti problem sampel yang berukuran kecil. Ya, kalau Anda regresi linear, saya rasa itu sudah makanan kita sehari-hari ya, sebagai suatu prinsip melihat relasi atau korelasi dari suatu data variabel dengan data variabel yang lain ya. Sejauh ini telah dikembangkan dua macam metode statistik. Yang pertama adalah statistika deskriptif, berkenaan dengan bagaimana data dapat digambarkan atau dideskripsikan atau disimpulkan baik secara numerik, misalnya dengan menghitung rata-rata dan deviasi standar, atau secara grafis, yaitu dalam bentuk tabel atau grafik. Selanjutnya dapat memberikan gambaran sekilas mengenai data tersebut sehingga lebih mudah dibaca dan bermakna ya. Jadi itu bentuknya gambar deskripsi ya, secara cepat dapat terlihat gitu ya. Selanjutnya adalah statistika inferensial yang berkenaan dengan permodelan data dan melakukan perbandingan melalui untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu analisis data, misalnya dengan melakukan pengujian hipotesis, ya, yang Anda sering dengar hipotesis nol, kemudian ada berbagai metode statistik di situ dengan F, ya, dengan membandingkan menggunakan student T dan sebagainya, ya, untuk melakukan estimasi pengamatan atau prediksi pada masa-masa mendatang, dan membuat permodelan hubungan antara suatu kelompok data dengan data yang lain, dengan kelompok data yang lain. Kita sebut dengan korelasi atau regresi linear misalnya, kemudian metode ANOVA, metode deret waktu, kemudian student T, dan sebagainya. Ya, ini saya niatnya hanya mereview, sebetulnya saya yakin Anda semua sudah mempelajari statistik sejak kecil mungkin ya, sejak SMP, lanjut SMA, kemudian lanjut perguruan tinggi, apoteker, dan sekarang di magister. Tapi semakin Anda paham secara lebih mendalam, ini statistik akan menjadi suatu bagian dari mindset berpikir Anda semua ya, yang kita sebut dengan berpikir analitis cepat gitu ya, yang seperti saya paparkan sebelumnya, itu juga membuat kita lebih cepat mengambil keputusan ya, secara akurat, baik di dalam perhitungan-perhitungan pekerjaan begitu ya, dan mungkin di dalam kehidupan sehari-hari juga. Kalau Anda menguasai dengan baik statistik ini, jadi kelihatan ya, nanti akan lebih cepat mengambil keputusan secara tepat dan akurat. Sebagai contoh, mari kita lihat data sebagai berikut. Ini mohon Anda lihat ya, ini data deskriptif atau data inferensial, yaitu drug use mortality rates per 100,000 persons di tahun 2016 di beberapa negara, yaitu Rusia, Lithuania, Norwegia, United Kingdom, Iceland, dan seterusnya. Kita perhatikan di sini dengan angka-angka yang ada ditunjukkan bahwa Rusia berarti menunjukkan angka drug use mortality yang paling tinggi ya, dan kemudian digambarkan di sini Prancis itu paling rendah.
Nah, kalau ada data seperti ini, misalnya ada pertanyaan, wah, Indonesia di sebelah mana, gitu ya. Nah, kita atau mungkin ada yang berbangga hati, wah, Indonesia tidak ada nih di kasus drug use mortality rates ini yang dilaporkan, artinya dianggap tidak ada. Bukan begitu ya, jadi bisa jadi saja Indonesia lebih tinggi dari Rusia, atau di tengah-tengah, atau lebih kecil. Wallahu alam. Kenapa? Karena di sini masalah sampling ya. Masalah sampel, fokus sampelnya ada di mana, begitu ya. Jadi tentunya Anda semua paham ya, disitulah pentingnya kita menguasai teknik sampel, kemudian pembatasan-pembatasan, kriteria sampel, dan kemudian penetapan faktor-faktor yang mengkait pada representasi suatu sampel terhadap penggambaran populasi besar yang disorot, ya, yang dianalisis. Oke ya, jadi saya yakin kalau kita sudah biasa menghadapi data statistik atau sudah punya kemampuan untuk mengamati atau mengolah, menginterpretasi suatu data secara statistik, akan lebih sulit ya, atau lebih terhindar dari pengaruh hoax gitu ya. Kalau seorang pembelajar masih mudah terpengaruh oleh hoax, itu berarti statistiknya belum mendarah daging gitu ya. Karena kalau Anda sudah paham bagaimana memandang suatu data kecenderungan gitu ya, itu secara statistik, maka akan dengan mudah, dengan cepat ya, secara intuitif bahkan mungkin ya, bisa membedakan mana kabar hoax, mana bukan. Bedanya apa sih ya? Hoax itu tidak ada dasaran atau tidak berdasar data yang real, yang akurat. Sementara statistik adalah suatu alat yang sudah biasa digunakan untuk menilai suatu kecenderungan data dan bisa sebagai bahan untuk atau alat untuk menyimpulkannya. Nah, jadi kalau lihat grafik ini atau maksudnya gambar ini adalah suatu peta statistik deskriptif. Sekali lagi mari kita ingat terminologi dari sampel versus populasi ya. Nah, kalau di dalam ilmu statistik biasanya populasi dinyatakan dengan mu atau disimbolkan dengan mu, sementara rataan dari sampel itu disimbolkan dengan X. Nah, sampel ini adalah sebagian dari populasi ya yang diambil secara acak. Salah satu syarat sampel yang representatif itu harus acak. Acak itu artinya apa? Tidak boleh kita mengambil hanya satu wilayah yang berdekatan saja. Kalau mau mengambil kesimpulan besar dari suatu populasi yang besar seperti ini. Atau kita mengambil, misalnya ini adalah populasi laki-laki dan perempuan, tapi kita hanya mengambil banyakkan sampelnya lebih banyak laki-laki misalnya, ya, atau lebih cenderung mengambil sampel perempuan, terus mengambil kesimpulannya adalah populasi secara umum. Itu tentu tidak representatif. Oke ya. Atau misalnya kita mau mempelajari tentang kondisi ekonomi suatu masyarakat, satu populasi di sini, tapi Anda hanya mengambil terok atau mengambil sampel itu hanya golongan menengah atas misalnya ya, itu berarti sampelnya tidak representatif. Jadi untuk mempertimbangkan pengambilan sampel itu Anda harus betul-betul punya wise ya, punya intuisi juga, punya kemampuan analitis terhadap kondisi sampel, dan yang kadang-kadang itu dibutuhkan jam terbang ya, jam terbang yang tinggi dan kemampuan untuk membaca situasi. Nah, kalau di dalam kasus produksi ya, di dalam kasus pengawasan mutu, pengambilan sampel misalnya dari sekian ribu tablet ya, dalam satu batch cetak, itu juga harus dilakukan secara acak ya, waktunya
baik kemudian juga posisi-posisi pengambilan sampelnya itu harus bisa dilakukan atau harus ditetapkan secara acak untuk bisa mewakili semua populasi atau semua produk yang dihasilkan. Anda tidak boleh hanya mengambil di satu waktu atau di 3 waktu yang sama ya. Dan Anda tidak bisa juga mengambil produk hanya dari suatu pojok wadah tertentu. Namun harus bisa baik secara pengalaman, baik secara knowledge, theoretical maupun intuitif, Anda harus tahu bagaimana memperlakukan produk ya, mengambil sampel itu secara adil ya, secara acak. Nah, pada penulisan simbol-simbolnya ya ditunjukkan di dalam tabel 1 sebelah kanan, dimana kalau untuk sampel statistik itu rataannya adalah X dan untuk populasi itu mu. Standar deviasi biasanya dituliskan S untuk sampel statistik dan sigma untuk parameter populasi, dan varians ya atau S pangkat 2 ya untuk sampel statistik dan sigma pangkat 2 untuk parameter populasi ya. Jadi sekali lagi sampel adalah bagian dari populasi yang diambil secara acak dengan tujuan harus bisa merepresentasikan keadaan dari populasi. Nah, berikut ini adalah rumus-rumus ya perhitungan untuk menghitung rataan populasi dan standar deviasinya ya. Standar deviasinya Anda tidak perlu menghafal, tapi saya rasa jika Anda renungkan harus tahu ya, dengan berpikir pelan-pelan. Kalau tidak suka melihat rumus-rumus begini, tapi kan setidaknya tahu bahwa mu rataan itu adalah jumlah total dari seluruh populasi yang ada gitu ya, dari data dari semua populasi yang ada dibagi dengan jumlah populasi itu sendiri ya. Nah, demikian juga di sampel ya. Nah, selanjutnya untunglah ya seluruh gadget sekarang, bahkan handphone yang sederhana pun punya kalkulator yang bisa menghitung ya, kemungkinan ya dengan mudah kita bisa menghitung rataan ya. Ada juga yang dilengkapi dengan perhitungan simpangan deviasi, tapi mungkin itu kalau untuk kalkulator yang sederhana atau gadget yang sederhana mungkin tidak akan bisa mengeluarkan hasil dari fungsi simpangan deviasi. Namun rata-rata kalkulator yang sudah punya program agak lebih sophisticated atau agak lebih modern itu pasti punya ya perhitungan standar deviasi. Kalau di program Microsoft ya tentunya pakai Excel ya, mudah sekali mengeluarkan harga simpangan deviasi ya. Oke, selanjutnya perlu Anda ingat sekali lagi tentang sampel. Beda sampling tentu akan bisa beda hasil ya. Beda sampling beda hasil. Sampling ini perbedaannya bisa beda di jumlah sampel. Misalnya ini ya, di sini ditunjukkan jumlah sampel yang berbeda bisa menghasilkan nilai rataan yang berbeda ya. Oke, jumlah sampel berbeda atau posisi sampel begitu ya, yang hanya punya kecenderungan tertentu, itu hasilnya nanti bisa berbeda. Yang ideal Anda mengambil sampel itu acak, dari sini ada, dari sini ada, dari sini ada, dari sini ada, dan seterusnya ya. Dan semakin banyak sampel yang kita evaluasi, yang kita analisis, semakin teliti hasilnya ya. Jumlah sampling, jenis sampel, dan kelompok sampel ditetapkan dalam suatu aturan atau standar atau ketetapan agar data dan hasil olah statistik dapat dianggap sahih atau valid atau dapat diterima. Oke, ya. Kemudian tipe pengukuran. Tipe pengukuran terhadap sampel ya, atau tipe pengukuran untuk mengumpulkan data itu setidaknya ada 4 tipe skala pengukuran.
yang digunakan di dalam perhitungan statistik. Yang pertama adalah skala nominal, yang kedua ordinal, yang ketiga interval, dan yang keempat adalah skala rasio. Skala nominal hanya membedakan sesuatu bersifat kualitatif atau kategorisnya atau atributnya. Misalnya jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Agama, barangkali ada 6 atau 7 agama di negara ini, atau di seluruh dunia banyak sekali ya, namun skalanya skala nominal saja. Kemudian warna kulit ya, hitam, putih, pucat, merah ya. Kemudian skala ordinal atau tingkatan selain membedakan sesuatu juga menunjukkan levelnya atau tingkatannya. Misalnya tingkat level konsentrasi misalnya ya di dalam produk, di dalam analisis produk. Kemudian pendidikan dan tingkat kepuasan pengguna ya, bisa kita tingkat pemeringkatkan antara puas, tidak puas, sangat puas ya, kurang puas ya, dan seterusnya. Kemudian ada juga skala interval atau jarak berupa angka kuantitatif ya, variabel kuantitatif namun tidak memiliki nilai 0 mutlak ya, tidak memiliki nilai 0 mutlak, sehingga titik 0 dapat digeser sesuka hati ya. Titik awalnya itu dapat kita geser-geser ya. Misalnya peningkatan suhu ya. Peningkatan suhu dilakukan atau setelah diukur setelah 10 derajat Celcius ya. Artinya peningkatan deltanya. Jadi bukan nominal, bukan suatu angka yang berangkat dari 0 mutlak ya. Jadi bukan nominal yang fix ya, seperti perhitungan peringkat ya. Tapi ini adalah interval atau jarak atau delta. Yang keempat adalah skala rasio, berupa angka kuantitatif yang memiliki 0 mutlak dan tidak dapat digeser sesukanya. Misalnya adalah ketika kita mengukur suhu dalam Kelvin atau panjang ya, panjang 10 cm atau jarak 10 cm dari sekian, jadi misalnya pengukuran temperatur Kelvin atau derajat Celcius, kemudian panjang dan massa. Skala rasio ini artinya adalah angka kuantitatif yang memiliki nilai 0 mutlak dan tidak bisa kita geser-geser titik awal pengukurannya. Nah, sekali lagi, kenapa statistik itu important atau penting ya? Supaya sebetulnya adalah untuk memudahkan perhitungan. Karena tidak mungkin kita menghitung seluruh, atau kita tidak bisa mengkarakterisasi atau tidak dapat menganalisis seluruh individu di dalam suatu populasi. Kita kalau begini caranya ya, wah itu udah pemborosan segala hal, baik waktu, sumber daya ya, dan lain-lain, cost, biaya ya. Nah, dengan menterok atau mengambil sampel ya, tapi harus sampel secara acak. Di sini digambarkan dengan warna-warna yang berbeda-beda ya. Maka dengan sampling yang sekian tapi dianggap representatif untuk semua populasi, kita melakukan pendataan dan evaluasi secara lebih efektif dan efisien ya. Sekali lagi harus representatif sampelnya. Selanjutnya, statistik itu menjembatani antara ketidakpastian yang kita temui di semesta ini ya. Sekali lagi, sesuatu yang paling pasti di semesta adalah ketidakpastian, artinya tidak ada hal yang sama persis, dengan tendensi atau kecenderungan untuk sama ya. Jadi tendensinya ke arah mana? Tidak pasti, tapi setidaknya ada kecenderungan gitu ya. Anda sering begitu ya, aku tidak pasti tapi aku cenderung untuk mengambil keputusan ini. Nah, itu sebetulnya barangkali sudah berdasar pada perhitungan statistika di bawah sadar Anda ya, bahwa dari perjalanan hidup gitu Anda punya tendensi untuk pengambilan kesimpulan tersebut ya, meskipun data tidak lengkap. Nah,
Oleh karena itu bisa diamati ya perbedaan antara anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan orang yang sudah dewasa sekali atau orang tua yang sudah wise, sangat wise atau bijak, namun belum pikun ya tentunya, adalah kemampuan untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat ya, semakin tua semakin lebih akurat. Kenapa? Karena tentunya berangkat dari pengalaman hidup yang sudah lebih panjang. Ya, secara tidak sadar kita melakukan perhitungan-perhitungan statistik sejak kita yang berkembang ya dari pengalaman hidup. Pengalaman hidup artinya apa? Artinya semakin banyak kita mengamati suatu fenomena, artinya kita mengambil banyak data, semakin akurat apa yang bisa kita simpulkan. Nah, itu sebetulnya prinsip filosofi dari statistik. Oke, nah dari gambar spektrum ya, ini kalau Anda bisa lihat ya bentuk gunung ini, Anda amati mungkin sejak kecil gitu ya, Anda di taman kanak-kanak sudah menggambar gunung gitu ya. Kemudian Anda di SMA belajar kalkulus juga ketemu kurva seperti ini ya. Kemudian di perguruan tinggi, di farmasi khususnya, semua apoteker adalah asalnya dari farmasi ya, jurusan farmasi. Ketika Anda melakukan pengukuran dengan spektrofotometer UV misalnya ya, dan melakukan pengukuran dengan HPLC ya, juga akan mendapatkan bentuk-bentuk ya spektra atau kromatogram seperti ini. Nah, ini apa sih maknanya ya? Maknanya adalah data di semesta ini ya kecenderungannya menghasilkan sebaran data seperti ini. Jadi ada suatu nilai dengan jumlah terbesar ya, rata yang punya data atau menunjukkan hasil pengukuran yang terbanyak dan di rata-rata gitu ya, adalah nilai X ini di sini yang nilai tersebut ya berada di dalam rentang tertentu ya. Rentang tertentu nilainya yang dekat dengan rata ini, dan ada yang agak geseran atau perbedaannya agak jauh ya ke arah kanan atau lebih atau kurang ya ke arah kiri dari rata-rata data hasil pengukuran. Nah, pada masa sekarang dari perhitungan yang berkali-kali secara empiris dan akhirnya para ahli menyimpulkan ya yang namanya konsep 3 sigma ya. Jadi kurva distribusi normal dari populasi yang sering kali dijumpai itu bisa dibagi di dalam wilayah ada 3 sigma ke kanan dari angka rataan dan 3 sigma ke kiri dari tengah ya. Tengah artinya nilai rata-ratanya. Kemudian yang masih dekat ya sekitar, yang dimaksud sigma di sini adalah simpangan deviasi populasi ya, simpangan deviasi. Nah, sejauh masih dalam perbedaan data itu di dalam area atau range yang berbeda sejauh 1 simpangan deviasi ini ya, ini adalah wilayah terdekat dari rataan. Nah, kemudian di sebelah kanannya ya 1 skala lagi berarti 2 simpangan deviasi, dan sampai pojok di sini adalah 3 simpangan deviasi ya. Sementara yang sebelah kiri sama saja ya, kalau dilihat dari jarak ini juga berjarak sebesar 3 simpangan deviasi dari nilai rata-rata ya. Artinya apa sih? Semakin ke kanan, semakin ke kiri, artinya semakin jauh dari nilai rata-rata. Nah, batas mana yang bisa kita terima ya sampai batas 95% kepercayaannya adalah data yang masih masuk ke dalam plus minus 3 simpangan deviasi ini. Ada sisanya sedikit tail, di sini ada ekor ya. Ekornya itu sedikit ya, itu data ini sebenarnya sudah dianggap untuk sekarang sudah dianggap tidak bisa dianggap seragam ya.
sudah dianggap keluar dari keseragaman. Pegangan kita saat ini ya secara umum di dunia begitu ya, di dunia secara umum adalah menerima bahwa suatu tingkat kepercayaan yang baik itu yang masih masuk pada plus minus 3 simpangan deviasi. Nanti kalau Anda ikuti terus kuliahnya dan juga melihat reference, akan ketemu yang namanya konsep 6 sigma. Ya, 6 sigma itu artinya plus 3 minus 3 ya, total deltanya adalah 6 sigma ya. 6 sigma ini adalah wilayah dari derajat kepercayaan mutu yang masih diterima secara global. Nah, namun ada negara-negara tertentu yang sangat teliti, super teliti ya, yang mungkin mensyaratkan hanya 2 sigma, perbedaannya hanya boleh di sini ya, produk-produk yang sudah keluar dari 2 sigma tidak dapat diterima lagi ya, bahkan ada yang paranoid ya, maksudnya benar-benar harus persis, itu yang hanya sampai bedanya adalah 1 sigma atau 1 simpangan deviasi baru bisa diterima. Diterima itu maksudnya apa sih? Diterima itu misalnya mau dijual ya, hanya produk yang kualitas seragamnya itu hanya beda 1 simpangan deviasi lah yang bisa diterima. Jadi bayangkan kalau ini 100 produk begitu ya, yang bisa diterima itu hanya sejumlah ini dibagi 3 ya, 100 kanan, 50 begitu ya, 50 dibagi 3 berapa, 50 dibagi berapa, kiri kanan di sini ya, atau ini tengah ini adalah produk yang bisa diterima hanya sekitar 30 item saja dari 100 produk. Ini tentu sangat berat ya kalau untuk negara-negara berkembang. Bahkan negara yang sudah berkembang pun, yang develop seperti Jepang ya, Korea itu masih ya 3 simpangan deviasi. Ya, masih tidak sesadis ya, atau tidak seketat yang hanya 2 simpangan deviasi yang bisa diterima. Baik ya, ini adalah gambaran tentang bagaimana statistik itu digunakan ya. Kemudian ada lagi ya gambaran statistik yang lain, misalnya ya histogram seperti ini ya. Histogram juga bisa dengan cepat mempresentasikan secara deskriptif dari data-data statistik. Next, kita lihat tentang definisi mutu. Definisi mutu secara konsep modern adalah keseragaman atau konsistensi. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan suatu data itu seragam atau tidak, tentunya diperoleh dari serangkaian proses dalam waktu yang cukup panjang dan diambil dari pengukuran sampel yang berulang-ulang. Kalau suatu proses dibuat dengan benar, stabil dan mampu menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan persyaratan atau spesifikasi, artinya apa? Variabilitasnya rendah ya. Jadi produk tersebut harus seragam, tidak banyak perbedaan, maka produk atau jasa yang dihasilkan itu dinyatakan berkualitas atau bermutu. Apakah ini berlaku untuk seluruh wilayah atau seluruh field atau seluruh bidang di bumi ini ya? Tentunya tidak ya. Kalau di dunia seni ya, semakin sama produknya ya Anda semakin dibilang plagiat ya. Nah, tapi Anda bekerja di dunia farmasi yang tadi ya syaratnya 3 hal terkait produk obat itu harus yakin aman, harus yakin punya manfaat atau efikasi, dan harus yakin berkualitas, maka produk harus betul-betul seragam. Berikut adalah gambaran tentang keseragaman versus variabilitas ya. Oke, jadi ketidakseragaman ini terlarang ya di dunia militer maupun dunia farmasi. Kunci dari keseragaman adalah akurasi dan presisi.
di dalam gambar ini ditunjukkan akurasi itu artinya adalah tepat pada sasaran. Sementara presisi itu artinya dapat menghasilkan produk secara berulang ya dengan nilai yang setara atau dengan kualitas yang setara. Nah, kedua syarat ini harus dipenuhi dua-duanya, baik akurasi maupun presisi. Ya, seandainya Anda menghasilkan produk obat misalnya yang berdosis 500 mg, kemudian pada penilaian kadarnya atau penetapan kadarnya diperoleh kadar yang presisi, yang berulang tepat terus. Hanya bukan 500 gram seperti yang disyaratkan, tapi 550 misalnya. Tentu hal ini tidak dapat diterima. Kenapa? Karena tidak akurat atau tidak tepat dengan sasaran dosis yang seharusnya. Untuk obat, hal ini bisa berakibat fatal. Anda tahu bahwa sekali lagi syarat dari suatu obat itu harus memenuhi persyaratan keamanan, efikasi, dan kualitas yang sangat ditentukan oleh dosis yang ada di dalam suatu produk obat. Ya. Di bawah ditunjukkan beberapa kasus yang melenceng. Yang pertama, ini adalah proses produksi menghasilkan produk yang tidak akurat, ya, tidak tepat sasaran di sini karena berada di sini, ya. Namun dia presisi. Kenapa? Karena menghasilkan produk yang hampir seragam atau yang seragam. Ya. Pada kasus yang kedua, ini produk yang dihasilkan cukup akurat karena berada di sekitar target di tengah, namun tidak presisi. Kenapa? Karena datanya menyebar, ya, tidak seragam. Sedangkan kasus melenceng yang ketiga adalah ya bisa tidak akurat maupun tidak presisi karena tidak dekat dengan target di tengah dan datanya menyebar lebar, ya, jadi tidak seragam. Sedangkan target ideal yang akurat dan presisi ya digambarkan pada gambar paling kiri, di mana hasil produksinya itu tepat sasaran dan juga seragam. Pengembangan mutu atau quality improvement adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi variabilitas proses dan produknya. Variabilitas yang berlebihan seperti kita ketahui akan menghasilkan limbah, ya, berupa produk yang cacat atau yang tidak memenuhi spesifikasi dan akhirnya terbuang. Sebagai contoh, Anda bisa lihat ya, factory outlet yang banyak tersebar di Bandung itu adalah memasarkan produk-produk buangan sebetulnya, ya. Makanya kok harganya bisa berbeda jauh dari harga branded yang seharusnya yang ada di pasaran secara umum. Itu disebabkan karena sebetulnya produk-produk cacat itu memang produk buangan, ya. Kalau di obat, produk buangan ini sudah tidak bisa dipakai lagi, ya. Totally tidak bisa dipakai lagi berdasarkan undang-undang. Karena bukan masalah keterpakaian manfaat saja seperti baju, fashion, namun juga harus diingat ketepatan dosis yang mengkait pada keamanan, ya, maupun efikasinya. Nah, kalaupun produk itu harus diulang atau diproses ulang, di rework, ya, ini bukan obat tentunya ya, di luar obat, atau diperbaiki atau repairing, untuk memperbaiki mutunya tetap saja memerlukan biaya dan waktu tambahan. Makanya seperti saya sebutkan tadi, untuk fashion misalnya, untuk baju itu yang salah proses ya, itu tidak lalu diperbaiki lagi begitu ya, melainkan dibuang atau dijual dengan harga yang sangat murah. Kenapa? Ya, Anda tahu sendiri ya, kalau mungkin pernah menjahitkan baju, kalau sudah salah ukuran atau salah model, itu kalau mau di repair itu membutuhkan mungkin resource yang lebih besar, ongkosnya bisa nambah, atau yang mengerjakan juga sudah tidak semangat.
ataupun kalau dikerjakan ulang betul-betul itu ada bekas-bekas jahitan yang sudah tidak lagi enak dipandang atau enak digunakan, ya. Jadi akhirnya biaya, waktu, dan kerja masuk di dalam limbah waste ya untuk memperbaiki suatu produk yang tidak ideal. Nah, maka perbaikan mutu itu dapat didefinisikan secara operasional sebagai upaya untuk menghilangkan atau mereduksi limbah dengan ketiga bentuk tadi, yaitu biaya, waktu, dan kerja yang harus digunakan. Salah satu aksioma manufacturing sesuai dengan konsep yang sudah saya paparkan sebelumnya, bahwa tidak akan ada dua produk yang dapat dibuat sama persis secara nyata. Kedua produk akan berbeda, apalagi beberapa produk, apalagi beberapa ratus atau beberapa ribu ya, produk, sesuai persepsi manusia yang melihat, mengukur, merasakan, meraba, dan menetapkan karakteristik mutunya baik secara fisik, sensorik, ya, maupun menggunakan perangkat instrumen yang lebih teliti dan sophisticated. Nah, kemampuan alat ukur itu sangat penting untuk mengevaluasi variabilitas suatu produk. Ya, sebagai gambaran, ya, kriteria keseragaman atau kriteria kualitas itu akan ditentukan oleh bagaimana metode analisis yang digunakan untuk menilai keseragaman produk tersebut. Misalnya perkembangan analisis obat ya yang sekarang bisa kita amati. Kalau zaman dulu ya, penetapan kadar dilakukan secara metode kimia konvensional melalui reaksi-reaksi kimia, misalnya titrasi ya. Dan kemudian dilanjutkan perkembangannya dengan ditemukannya metode spektrofotometri, dilanjutkan kemudian dengan metode pemisahan menggunakan kromatografi, dan ditemukanlah HPLC, kemudian juga GC, dan kini LC-MS ya, di mana detektornya tidak lagi menggunakan spektrofotometer tapi menggunakan mass, ya maksudnya tidak menggunakan UV spektrofotometer tapi menggunakan mass spektrofotometri yang jauh lebih akurat dan teknologinya lebih tinggi. Nah, ini maka akan lebih bisa mendeteksi perbedaan yang sangat kecil. Dengan terdeteksinya perbedaan yang sangat kecil itu, akhirnya ya tuntutan keseragaman itu lebih pelik ya, lebih strict lagi. Ya, karena sedikit saja perbedaan teramati itu bisa mengurangi persepsi atau mengurangi keyakinan terhadap keseragaman produk. Ingat ya bahwa sekali lagi mutu dalam konsep modern ini, mutu itu adalah keseragaman. Nah, jika perbedaan yang teramati itu kecil, produk dapat dianggap sama. Padahal belum tentu ya, karena mungkin perbedaannya memang tidak terukur oleh alat yang digunakan pada saat itu. Nah, dengan alat yang lebih peka, maka perbedaan juga akan tampak. Artinya, persyaratan tentang keseragaman, tentang kualitas itu akan berkembang juga secara dinamis dengan berkembangnya teknologi, dengan berkembangnya alat-alat pengukur yang makin akurat dan makin presisi. Nah, ada 3 kategori variabilitas yang bisa kita temui dari suatu produk, yaitu perbedaan dalam produk atau within base variation. Perbedaan dalam satu produk terdapat misalnya di dalam tebal, warna, atau tekstur ya, tidak merata di semua permukaan produk. Kemudian perbedaan antar produk. Ini jenis perbedaan antar produk ya, misalnya tablet beberapa ya, sekian ratus ya, perbedaan antar produknya tentunya adalah dari satu tablet dengan tablet yang lain. Kemudian perbedaan antar waktu, misalnya batch ya, batch dari produk tablet ya, antar batch gitu ya, antar waktu ya. Nah, jadi ini sudah grup produk yang banyak, dibedakan antar waktu ya, apakah dinilai apakah ada variabilitas atau tidak. Ini contoh adalah
bagaimana kita menilai apakah perbedaannya itu perbedaan di dalam satu produk atau di dalam antar produk atau antar waktu. Misalnya di dalam satu produk begitu ya, kita bisa amati ini kok ada yang tidak tertutup oleh salutnya ya, sementara yang di sini sudah cukup homogen, tapi ada part yang tidak tertutup gitu ya. Kemudian kita bandingkan ya, antara produk ini dengan ini kok warnanya berbeda sekali gitu ya. Nah, kalau yang antar waktu ya anggaplah bahwa dua ini ya dari sampel dari waktu pertama, kemudian yang berikut adalah dari waktu sampling berikutnya begitu ya. Ini kok juga menunjukkan ketidaksamaan ya dari hasil. Nah, itu adalah contoh dari perbedaan atau variabilitas di dalam produk itu sendiri, atau antar produk, atau antar batch dan antar waktu. Jenis variabilitas itu bisa kita kategorikan berdasarkan tingkat perbedaannya adalah variabilitas dasar dan variabilitas nyata atau sistemik. Variabilitas dasar atau variabilitas acak adalah variabilitas yang sudah tidak bisa lagi ketemu sebabnya apa, itu intinya ya. Jadi sudah dilakukan sedemikian rupa untuk menghilangkan penyebab-penyebab variabilitas yang bisa ditimbulkan. Nah, kita sebut variabilitas dasar kenapa? Karena ini sudah natural, naturally ada perbedaan. Ya, perbedaannya itu tapi kecil dan sudah acak, tidak bisa ketemu tendensinya disebabkan oleh apa. Nah, itu disebut sebagai variabilitas dasar. Dan variabilitas dasar inilah yang bisa diterima ya di dalam perhitungan statistik. Yang kedua adalah variabilitas nyata atau variabilitas sistemik, yaitu perbedaan yang bisa terbaca petanya, ya, bisa diduga penyebabnya. Dan ini tentunya harus kita hilangkan dari proses. Sejauh masih ketemu variabilitas nyata atau variabilitas sistemik atau variabilitas yang ketahuan begitu ya penyebabnya, ini tentu harus dihilangkan dan tidak diterima di dalam perhitungan statistik ya. Jadi kalau ketemu suatu outlier atau sesuatu data yang di luar dari katakan 3 simpangan deviasi tadi, ini harus dibuang datanya. Atau kalau ada produk itu nggak bisa dipakai ya. Dan selanjutnya apa yang harus dilakukan? Harus menghilangkan penyebab sistemik dari perbedaan tersebut ya. Oke, jadi ini apakah tetap ya kondisi variabilitas dasar dan nyata ini apakah tetap dari masa ke masa? Nah, itu pertanyaannya. Kalau dikaitkan dengan penjelasan saya sebelumnya bahwa perbedaan itu bisa dipengaruhi oleh alat ukur ya. Barangkali variabilitas acak yang sekarang kita anggap memang suatu variabilitas dasar dari suatu pengukuran, misalnya menggunakan alat X, suatu ketika itu tidak bisa lagi dianggap sebagai variabilitas dasar atau acak ketika menggunakan alat yang lebih sophisticated, yang lebih teliti lagi ya. Nah, alat yang lebih teliti lagi yang bisa memprediksi ini kira-kira ada penyebab kesalahannya adalah sesuatu A gitu ya. Maka konsep variabilitas atau parameter variabilitas apakah dasar atau nyata ini juga bersifat dinamis, tergantung pada alat ukur, kemudian nanti juga mungkin kondisi-kondisi yang bisa diteliti lebih detail. Penyebab variabilitas dasar di dalam banyak produksi bagaimanapun baiknya dirancang atau hati-hatinya dipelihara akan selalu ada sekian perbedaan mendasar. Variabilitas dasar atau gangguan dasar adalah pengaruh kumulatif dari banyak sebab-sebab kecil yang pada dasarnya tidak bisa dikendalikan lagi dengan katakan fasilitas atau metode atau kondisi yang ada. Ya, tidak bisa dihindari.
Bila gangguan dasar suatu proses relatif kecil, maka gangguan itu termasuk masih dapat diterima secara statistik dalam perhitungan pengambilan rata-rata nanti, ya. Kadang-kadang disebut sebagai penyebab tak terduga atau penyebab acak. Jadi jangan salah ya, justru yang acak ini yang kita masih bisa terima, ya. Tapi yang sistemik, yang terencana, yang ada motifnya itu tidak bisa diterima di dalam pengambilan kesimpulan suatu kualitas. Proses yang bekerja hanya dengan adanya penyebab tidak terduga dikatakan berada di dalam kontrol kualitas secara statistik atau in process statistical control. Sumber penyebab acak dan tidak terduga ini memang sulit dideteksi, ya. Sudah tidak bisa solve lagi, ya. Di sini yang kadang membedakan produk dari satu industri dengan industri yang lain, atau dari suatu negara dengan negara lain. Dari kondisi yang berbeda, alat yang digunakan yang berbeda, peraturan yang berbeda, menyebabkan tingkat kualitas yang berbeda. Dalam konsepnya, jika kualitas itu adalah keseragaman, tentunya industri yang makin bisa membuat produknya secara lebih teliti, atau negara yang ketat di dalam aturannya, akan menghasilkan kualitas yang lebih baik. Nah, kalau masalah akurasi sebagai contoh misalnya, siapa sih atau negara mana yang sudah punya budaya ketelitian sejak zaman dahulu kala, ya. Misalnya di dalam produksi pembuatan jam, ya. Jam air begitu ya, dasarnya itu adalah perhitungan waktu yang sangat akurat. Itu kita kenal mungkin negara-negara Eropa, ya, seperti Swiss dan Jerman. Nah, mereka punya keketatan aturan yang sangat strict, ya, yang sangat teliti begitu ya, dibandingkan mungkin dengan produk-produk dari negara-negara yang baru berkembang seperti negara India, negara Cina, ya. Produknya sekarang memang mulai banyak dan mulai bersaing di dunia, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa masalah kualitas itu masih di bawah produk dari negara Eropa atau negara Jepang dan Korea yang memang sudah lebih sophisticated, ya, di dalam evaluasi kualitasnya. Karena alat-alat yang digunakan juga sudah lebih maju. Sementara itu, penyebab variabilitas nyata itu bisa dari 4 sumber. Yang pertama adalah peralatan atau mesin yang dipasang dengan tidak semestinya atau ada kesalahan. Atau juga kesalahan operator. Misalnya operator lagi melamun atau sedang bete atau kondisinya sedang tidak stabil, gitu ya. Biasanya akan menghasilkan produk yang juga tidak seragam. Terus bahan baku yang tidak memenuhi syarat dan lingkungan kerja atau manajerial yang tidak kondusif. Kemudian kadang-kadang bisa diperparah lagi oleh kegiatan pengawasan yang tidak baik, ya. Apalagi untuk negara-negara yang memang biasa tidak disiplin, ya. Pengawasan itu sangat penting. Variabilitas ini sangat besar dibandingkan variabilitas dasar, sehingga data tidak dapat diterima lagi, karena biasanya sudah keluar dari 3 simpangan deviasi kanan atau 3 simpangan deviasi kiri, ya. Jadi sudah tidak masuk di dalam kurva distribusi normal. Penyebabnya jelas dapat dideteksi dan dapat diduga, sehingga harus bisa diperbaiki. Proses yang bekerja dengan adanya penyebab terduga ini dikatakan suatu proses yang tidak terkendali atau out process control. Nah, untuk mengontrol kualitas, tadi sudah disebutkan, ya, kita bisa menggunakan statistik, ya. Alat ini untuk mendeteksi secara dini permasalahan yang sedang dan akan timbul, ya, di masa mendatang. Pikir-pikir mungkin, ya, tabib atau dukun zaman dulu itu sebenarnya tidak semacam takhayul belaka. Barangkali dia ahli statistik, ya, yang sudah banyak mengetahui fenomena begitu, ya, sehingga sejak zaman dulu, ya, kalau tabib itu
misalnya di budaya Indian, Peru, ya, Mesir kuno, itu orang-orang yang berprofesi sebagai tabib itu sangat dihargai karena mungkin memang menguasai banyak ilmu, ya, sehingga dapat mengambil statement-statement atau kesimpulan-kesimpulan yang tidak biasa gitu ya, atau bisa melihat memprediksi sesuatu di masa yang akan datang. Jadi kalau Anda menguasai statistik dengan baik, barangkali Anda bisa menjadi seorang paranormal dalam tanda kutip, ya. Oke, kemudian dasar untuk pengembangan produk R&D dan hingga pemasaran itu harus kita gunakan pendataan dan perhitungan pengolahan data secara statistik. Dan bisa juga digunakan untuk penilaian kinerja manajemen secara total, ya. Semua aspek bisa kita olah datanya dan kemudian kita proses datanya dan kita ambil kesimpulan keputusannya secara statistik. Nah, latar belakang dari perkembangan statistik mutu itu, ya mungkin sudah dipaparkan atau akan dipaparkan oleh dosen yang lain tentang Total Quality Management atau TQM, di mana di dalam TQM itu terdapat beberapa alat dan teknik yang digunakan untuk perbaikan mutu, produk, dan prosesnya. Salah satu teknik adalah pengendalian statistik yang digunakan untuk mengendalikan dan mengelola proses manufakturing atau jasa melalui penggunaan metode statistik yang cakupannya luas, ya. Di dalamnya adalah pengendalian proses statistik, penerimaan pengambilan sampel atau acceptance sampling, dan analisis kemampuan proses. Ya, jadi 3 seri analisis statistik ini adalah, yang pertama adalah statistik di dalam proses kontrol, kemudian penerimaan dan pengambilan sampel, cara mengambil sampel yang ideal, dan yang terakhir adalah menggunakan seluruh data analisis statistik itu untuk memprediksi kemampuan proses kita pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Intinya ini adalah bekal untuk pengembangan produk Anda. Di dalam statistik pelayanan ini mirip-mirip saja, ya, dengan statistik produk, ya. Data dan informasi yang terkait dengan layanan dikumpulkan, diolah, disajikan, dan kemudian ditindaklanjuti, ya, untuk perkembangan kualitas dari pelayanan yang akan datang. Tentunya melibatkan manajemen dan administrasi layanan kesehatan serta para para karyawan yang berada di ujung tombak pelayanan, ya. Bayangkan, ya, ini paling mudah kita amati sekarang perkembangan layanan di apotek, ya. Beberapa apotek yang sudah punya franchise, ya, itu menunjukkan profil layanan yang mirip-mirip, ya. Anda bisa lihat SOP-nya mereka sudah menyusun dari riset yang cukup panjang tentunya, ya, bagaimana menerima pasien atau bagaimana menerima seorang konsumen yang masuk di dalam apotek, kemudian bahasanya pun mungkin sudah mirip-mirip, ya, bahasa layanannya, bagaimana bertanya dan sebagainya, ya. Sudah cukup lumayan di apotek-apotek kita sekarang, namun mungkin masih kurang berkembang, ya, kalau di wilayah rumah sakit, ya. Sebagai perbandingan ekstrim atau perbandingan yang cukup mencolok, misalnya kita bandingkan layanan dengan bank, ya. Bisa kita renungkan atau bayangkan mana sih yang membuat lebih nyaman, begitu, ya, layanan di bank ketika Anda masuk ke daerah atau ke wilayah bank, ketika buka pintu, belum buka pintu pun sudah disambut di depan oleh satpam, begitu, ya, atau oleh seseorang yang memang diberi tugas untuk menyambut tamu. Setelah itu Anda akan ditanya dengan bahasa yang sangat sopan. Kadang-kadang kita bingung, ini satpam atau customer service, kita nggak tahu lagi, ya, tapi mereka sudah dibekali dengan cara-cara layanan yang sudah baku, ya. Barangkali sementara di rumah sakit beda lagi, ya. Kadang-kadang kita masuk ke IGD bukannya tambah tenang, tapi bisa tambah sakit, ya, karena sikap layanan yang kurang baik dari
tenaga kesehatan yang ada, atau mungkin bukan tenaga kesehatan tapi karyawan rumah sakit yang kurang ramah. Nah, tentunya semuanya ini akan terekam di benak orang ya, di benak konsumen, bahwa bagaimanapun mutu yang baik itu akan akan menjadi bekal ya kemajuan dari suatu layanan di masa yang akan datang. Ya, agak sulit kita mempertahankan suatu budaya layanan yang tidak baik ya. Bahkan kita bisa membedakan ya, kalau di Indonesia mungkin kalau suatu institusi layanan pemerintah agak kurang bagus ya dibandingkan dengan swasta, misalnya seperti itu ya. Nah, ini berbeda mungkin dengan kondisi di negara-negara lain ya. Misalnya di Jepang yang saya biasa amati, justru biasanya yang nggak biasanya ya 50-50 ya, jadi semua layanan baik pemerintah maupun swasta itu bisa diandalkan. Nah, dari hasil statistik kita akan bisa menentukan hambatan maupun faktor-faktor pendukung sistem pelayanan ya, dan kemudian menguji kelayakan sistem manajemen layanan tertentu, sama ya, menguji kelayakan sistem produksi tertentu, begitu ya. Sebenarnya sama saja di dalam produksi layanan maupun produksi produk. Hanya ingat ya, bahwa sasaran Anda itu kalau di layanan yang kita hadapi langsung itu adalah manusia, yang tentunya faktornya itu lebih complicated, lebih banyak, lebih kompleks dibandingkan dengan ketika kita mencoba menseragamkan produk yang berupa barang. Ya. Kemudian hasil statistik dari data yang banyak itu kita susun di dalam grafik-grafik ya, beberapa grafik yang merepresentasikan keadaan dari suatu keadaan suatu populasi tertentu. Dan selanjutnya dari grafik-grafik tersebut ya, salah satunya nanti akan dipelajari tentang grafik pengendali, akan diperoleh kesimpulan dari hasil analisis, misalnya tentang kepuasan layanan dan ketepatan obat ya, khususnya ini yang terkait dengan layanan kefarmasian ya. Kalau Anda memang seorang mahasiswa yang tinggal di Jakarta misalnya ya, asalnya Jakarta, Anda kuliah di sini, Anda tentu akan sering menggunakan travel ya. Anda bisa melihat travel mana yang pantas dibayar mahal dan yang memang lebih murah ya. Mungkin untuk yang lebih murah yang penting selamat begitu ya. Murah kok mau enak, murah kok mau nyaman gitu ya. Sementara untuk beberapa travel agents yang sudah terpercaya, yang sudah kontrol kualitasnya bagus ya, memang harganya lebih mahal. Jadi memang pepatah itu betul ya, ada harga, ada rupa, ada harga, ada kualitas ya. Itu berlaku baik di dalam produk maupun layanan. Nah, ada beberapa tools atau alat di dalam statistik ya untuk mengontrol atau mengamati kualitas. Yang pertama adalah flowchart ya, kemudian atau diagram alir. Yang kedua adalah kartu cek ya, check sheet. Kemudian yang ketiga adalah histogram. Yang keempat itu grafik. Yang kelima adalah analisis Pareto ya, diagram Pareto. Kemudian yang keenam adalah diagram sebab akibat. Dan yang ketujuh adalah control chart atau diagram kendali mutu yang nantinya akan kita pelajari secara lebih detail ya di dalam beberapa pertemuan, karena saat ini kurva kendali mutulah yang menjadi alat paling umum digunakan di berbagai bidang produksi. Perhatikan ya, ini ada satu statement bahwa proses kontrol statistik atau statistik proses kontrol dan statistik quality control itu ya berhubungan seperti ini ya. SQC atau statistik quality control itu merupakan gabungan dari SPC atau
statistical process control ditambah acceptance sampling ya. Jadi sejauh sampel Anda itu memang representatif ya, akan menggambarkan proses yang sesungguhnya ditambah dengan kualitas, ditambah dengan hasil perhitungan statistik, maka ini akan menghasilkan suatu statistik kontrol kualitas yang sahih. Nah, masing-masing tools tadi ya itu menggambarkan beberapa problem yang kita ingin selesaikan atau ingin tahu ya. Kalau untuk proses flowchart atau untuk diagram alir ini menggambarkan apa yang sudah terjadi atau bagaimana terjadinya. Untuk check sheet itu adalah seberapa seringkah kejadian itu berulang atau terjadi. Kalau histogram itu menggambarkan secara deskriptif bagaimana profil data. Kemudian grafik biasanya ya menggambarkan antara hasil data terhadap waktu. Kalau untuk Pareto itu menggambarkan mana yang paling berpengaruh terhadap hasil atau mana yang paling penting untuk diatasi lebih dahulu. Kemudian grafik cause and effect atau sebab akibat tentunya adalah ingin mengetahui apa penyebabnya dari problem atau dari masalah yang kita hadapi saat mengendalikan kualitas. Dan control chart itu untuk menggambarkan bagaimana profil variasinya dan bagaimana cara mengontrolnya. Dilihat dari penjelasannya pun bisa kita lihat bahwa control chart itu adalah suatu tools yang memang lebih komprehensif ya dibandingkan dari ke-6 tools yang lain. Tools statistik yang paling sederhana adalah pembuatan diagram alur yang menggambarkan bagaimana suatu problem itu terjadi. Ya. Diagram ini menunjukkan aliran atau urutan suatu proses, kegiatan, atau peristiwa, dan digunakan untuk mengidentifikasi masalah serta melakukan tindakan pencegahan atau perbaikannya. Dapat diidentifikasi juga ya pada diagram tersebut nanti pada tahap mana atau bagian mana atau personal yang mana yang bertanggung jawab pada setiap tahapan proses kegiatan dan peristiwa. Ya, dari diagram alur nanti akan diketahui problemnya dan kemudian jika ada ketemu suatu masalah harus dilakukan feedback ya atau diulang lagi ya ke tahapan tersebut dan dilanjutkan, diperbaiki, diimprove supaya menghasilkan hasil yang diharapkan. Berikut adalah ilustrasi flowchart yang sederhana, ya, di mana arus proses tentunya ya diawali dari start, mulai ya, yang dilanjutkan dengan beberapa kegiatan, misalnya di sini kegiatan pertama atau step pertama diikuti step berikutnya. Dari beberapa step itu dinilai ya apakah sudah memenuhi harapan ya untuk diambil satu keputusan. Jika ya, maka proses bisa selesai. Namun jika belum ya masih banyak trouble yang dijumpai, maka proses harus dikembalikan sebagai feedback ya. Kembalikan kepada tahap-tahap sebelumnya untuk dilakukan improvement, baru kemudian dinilai lagi untuk kemudian bisa diambil keputusan yang paling tepat. Selanjutnya adalah lebar pengecekan untuk mengetahui seberapa sering suatu kasus kesalahan itu terjadi atau suatu masalah itu timbul. Ya, sebenarnya sama dengan tools yang lain, tentunya yang pertama kita harus mengumpulkan dulu faktor-faktor resiko. Ya, setelah itu menghitung frekuensi mana dengan melalui atau dengan mengisi check sheet. Tujuan pembuatan lembar pengecekan adalah menjamin
bahwa data yang dikumpulkan secara teliti dan akurat untuk pengendalian proses dan penyelesaian masalah. Data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menganalisis secara cepat dan mudah dan sederhana. Ya. Nah, bentuk check sheet itu bisa beragam ya, tergantung jenis item atau aktivitas yang mau diperiksa serta seberapa jauh impact-nya terhadap proses. Di sini ditampilkan suatu contoh check sheet ya, yang menuliskan beberapa jenis kesalahan. Ini rasanya ini di sebuah perguruan tinggi begitu ya, yang di dalam 1 bulan yang berisi 5 minggu gitu ya. Yang pertama faktornya adalah cara mengajar ya, apakah oke atau tidak, dicek pada minggu pertama ada kesalahan ya, ada kesalahan di minggu pertama dan ketiga gitu ya. Kemudian pembimbingan akademis, ada kesalahan di minggu keberapa, pembimbingan skripsi dan seterusnya ya. Ini adalah contoh dari check sheet. Nah, mari kita lihat tentang analisis Pareto. Ya, analisis Pareto ini sebenarnya mengurutkan ya problems mana yang lebih berpengaruh terhadap suatu data, merupakan gambar yang mengurutkan klasifikasi ya, dari kiri ke kanan menurut urutan ranking tertinggi ke terendah, dan untuk membantu menemukan masalah mana yang paling penting untuk segera diatasi, untuk mengidentifikasi masalah yang mempengaruhi mutu serta usaha perbaikannya, dan dapat digunakan untuk membandingkan kondisi proses dan untuk mengetahui tindakan perbaikan terhadap proses yang tidak sesuai. Ya, Pareto itu menyatakan suatu aturan bahwa 80 dibagi 20 ya, atau 80% kegagalan proses produk itu disebabkan sebenarnya hanya oleh 20% penyebab ya. Jadi seperti apa ya, seperti akan membesar begitu ya, kalau hanya dari penyebab yang kecil itu akan menghasilkan kegagalan yang besar. Oke. Nah, prosedur analisis Pareto tentunya dengan menyusun semua unsur dan aktivitas yang kira-kira terkait dengan proses. Selanjutnya mengukur data ya secara kuantitatif, misalnya frekuensi, waktu, harga, jumlah tergantung pada unsur yang akan dinilai. Buat perangkingan unsur tersebut, buat distribusi kumulatifnya dan gambarkan dalam suatu kurva Pareto untuk kemudian diinterpretasi hasilnya. Misalnya seperti ini ya, bahwa ada beberapa jenis kesalahan yang ditemui di dalam suatu proses produksi. Ada kesalahan F yang pertama, kemudian kesalahan C, ya ini sebenarnya ada faktor dari A, B, C, D, E sampai F, namun ternyata yang F ini yang paling menghasilkan yang kesalahan yang paling umum, diikuti dengan C, diikuti dengan A, dan yang terakhir adalah D ya. Dan dari situ dibuat plotnya ya, dibuat suatu diagram Pareto seperti ini yang dihitung kumulatifnya ya sampai totally adalah 100%, dan dari peta ini Anda bisa lihat bahwa faktor F dulu yang harus diatasi. Nah, selanjutnya adalah histogram. Histogram ini sangat umum ya, Anda rasanya mungkin di tugas akhir Anda membuat juga histogram ya, dapat menjelaskan variasi proses tetapi belum mengurutkan ranking, hanya deskriptif ya, hanya menggambarkan saja seperti memotret suatu pemandangan begitu. Ini adalah memotret data. Ya, gambarnya seperti ini, histogram ya. Kemudian diagram sebab akibat ya. Itu untuk mencari hubungan suatu kasus ya, suatu kejadian dengan penyebabnya ya. Dan di sini juga dibutuhkan kemampuan analisis dari yang ahlinya ya, dari yang akan menilai data ya. Secara mudah kita lihat contohnya seperti ini ya. Misalnya di dalam menghasilkan suatu produk ya, produk farmasi ya, problemnya itu kira-kira apa saja ya. Problem itu bisa di metode, bisa di manusia ya, kemudian bisa di manajemennya,
atau measurementnya, atau materialnya, atau mesinnya. Baik ya. Selanjutnya dilihat sumber-sumber problem ini keseluruhannya ya, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Dan setiap sumber problem ini kira-kira apa saja faktornya ya. Misalnya untuk sumber masalah yang disebabkan oleh manusia. Itu adalah misalnya kurangnya skill. Dan selanjutnya bagaimanakah apakah manusianya cukup di-training atau tidak. Ya. Untuk metode misalnya kesalahan pada tahapan-tahapan pengerjaan. Kemudian ada pengembangan baru ya dari metode. Di manajemen misalnya bagaimana bisa diamati polisinya kira-kira mendukung pada penyelesaian masalah atau tidak. Pada pengukuran kok salah-salah melulu ya, barangkali peralatannya belum dikalibrasi. Pada material apakah betul sudah ada inspeksi dari materi yang masuk ya. Dan pada mesin misalnya apakah mesinnya itu di maintenance atau diperiksa dan dipelihara secara berkala. Ini contoh diagram sebab akibat yang lain, silahkan nanti Anda amati ya. Bagaimana pelayanan di apotek ya, apakah sesuai atau tidak dengan SOP. Ini targetnya. Nah, faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab ketidaktepatan hasil itu dari manusianya, sarananya, lingkungan, metode juga, dan dana ya. Masing-masing ada faktor-faktornya yang kita lihat nanti hubungan sebab akibatnya ya, apakah faktor-faktor tersebut menjadi penyebab atau justru pendukung dari total hasil dari layanan yang ada atau yang diharapkan di apotek tersebut. Nah, yang berikutnya adalah diagram penyebaran, merupakan cara yang paling mudah dan sederhana sekaligus komprehensif untuk melihat hubungan atau korelasi antara dua variabel. Kedua variabel itu diklasifikasikan sebagai absis dan ordinat yang berpasangan, dan dari pasangan titik itu dapat dihitung korelasinya, apakah positif, apakah koefisien regresinya lebih dari 0 atau negatif jika R-nya kurang dari 0. Beginilah gambaran dari diagram penyebaran ya, di mana datanya diplot antara X dan Y seperti ini. Selanjutnya tools yang lain adalah diagram time series ya, untuk melihat hubungan antara waktu dengan hasil. Pada garis datar menggambarkan waktu amatan, misalnya jam, hari, minggu, bulan, dan seterusnya, sedangkan garis tegak menggambarkan parameter ukur. Yang paling mudah mungkin adalah Anda bayangkan kurva disolusi ya, karena biasanya X-nya itu adalah menit, waktu, dan Y-nya adalah persen obat terdisolusi. Itu mirip ya, seperti itu kalau untuk diagram time series. Kalau untuk produk di industri yang melibatkan jumlah produk yang besar, bisa dilihat misalnya timely per hari, produk rataannya misalnya kadar obat begitu ya, kadar obatnya dilihat apakah setiap hari kadar obat itu seragam atau tidak gitu ya, selama 1 bulan misalnya. Barangkali di situ bisa dilihat untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya, apakah ada tendensi ketidakseragaman di beberapa bulan yang diamati atau tidak. Ya. Nah, itu menunjukkan profil hubungan antara time, waktu, dengan hasil parameter ukur. Oke, ya, ini gambarannya ya. Produk A, produk B, ya, yang dilihat datanya, persen ketidaksesuaiannya ada berapa persen ya, diamati dari time ya, dari waktu ya. Di situ dilihat 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, tahun ini ya, dimana 1-2 tahun yang lalu itu dibagi dalam tahun itu dibagi kuartil ya, jadi dibagi menjadi 1, 2, 3 ya, jadi tiap 3 bulan diukur begitu ya ketidaksesuaiannya ini ya.
Kita lihat di sini adalah 2 tahun lalu diikuti dengan 1 tahun lalu ya, dan maaf ya di sini ya 1 tahun yang lalu ya, dan tahun ini ya. Nah, kita lihat di sini kok makin turun ya persen ketidaksesuaiannya. Artinya apa? Artinya semakin bagus karena produk-produk yang tidak sesuai itu semakin sedikit, baik produk A maupun produk B. Nah, yang terakhir adalah bagan atau grafik kendali mutu. Ya, yang akan melihat secara komprehensif variasi yang ada di dalam suatu proses produksi ya, dan bagaimana mengontrolnya. Ya, dapat menggambarkan perbaikan mutu dari waktu ke waktu, dan teknik penyelesaian masalah yang paling banyak dipakai untuk perbaikan mutu sekarang ini adalah menggunakan basics grafik kendali mutu. Grafik ini berkaitan dengan hasil pengujian mutu beserta variasi prosesnya. Dapat dilihat mana produk atau proses yang baik dan yang buruk. Profil dari bagan atau grafik kendali mutu secara umum adalah seperti ini. Ya, jadi di tengah-tengah itu adalah garis pusat. Di mana garis pusat ini sebenarnya adalah nilai rataan. Kalau kita ini maaf ya, ini bukan ya, ini bukan nilai rataan. Ini adalah nilai rataan pada saat kita membuat suatu grafik atau diagram normal ya. Jadi ini sebenarnya adalah diagram normal yang ditidurkan ya, atau diputar ya, diputar sekian derajat ya. Diagram normal kan asalnya begini ya, jadi diputar 90 derajat ya, menjadi seperti ini. Jadi seperti ini ya. Oke, jadi sebenarnya nilai tengah adalah ya, di situ garis pusat itu adalah nilai tengah X. Ini ya. Sementara batas pengendali atas itu adalah 3 simpang deviasi di sini ya. Ini nilai X. Dan grafik pengendali bawah, batas pengendali bawah adalah yang ada di sini ya. Jadi sekali lagi, sebenarnya bagan kendali mutu itu adalah suatu grafik diagram normal atau distribusi normal seperti ini yang dibaringkan ya 90 derajat ya. Oke, jadi kita masih menggunakan kurva distribusi normal ya, dengan X-nya kita anggap sebagai garis pusat, dan batas atas itu adalah batas simpang deviasi yang masih diperbolehkan, yang paling atas, dan yang grafik batas pengendali bawah itu adalah batas dari grafik minus 3 simpang deviasi kalau tadi sesuai paparan ya, jadi yang masih bisa diterima. Dari hasil analisis statistik yang kita dapatkan, ada 7 tahapan penyelesaian masalah yang dapat diterapkan untuk perbaikan proses dan mutu. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dan semua kesempatan, definisikan ruang lingkup masalah, kemudian analisis proses dan cara pengukurannya, kembangkan penyelesaiannya secara optimal, kemudian dilanjutkan dengan mengimplementasikan dan mengkaji semua hasil yang diperoleh. Kemudian bakukan poin-poin penyelesaian masalah dan rencanakan untuk penyelesaian masalah untuk masa yang akan datang. Dan tentunya jangan dilupakan bahwa rencana tersebut harus disosialisasikan kepada seluruh faktor pendukung ya, pada seluruh staf, kepada seluruh karyawan ya yang terlibat di dalam proses produksi. Nah, jadi sosialisasi itu bisa berangkat dari
permasalahannya, kemudian rencana pengembangannya, kemudian hal-hal harus yang dihindari dan apa yang bisa dilakukan untuk perbaikan kualitas di masa yang akan datang. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih atas perhatian Anda semua. Saya berharap Anda dapat memperkaya materi ini dengan melihat-lihat lagi berbagai sumber literatur yang Anda bisa dapatkan, baik book maupun di jurnal ya, dan di buku-buku yang Anda sudah pernah baca, boleh dibaca ulang ya. Barangkali dengan membaca itu pemahamannya bisa lebih dalam. Dan salam sehat, salam sejahtera, sampai ketemu pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.